Bahasan ini mengandung bahasa eksplisit untuk kalian yang di bawah 18 tahun. Mika! Ngablur, obrolan seru yang agak ngawur. Panasnya pol, tapi panas gini ya tetap baik. Mas berangkat, langsung gak berangkat. Maskeran, ya sebenarnya harus maskeran. Sebenarnya harus maskeran tetap Pak, tapi kan kita sehat. Terus ini jauh dari kerumunan, tidak ada kerumunan di sini ya. Tapi rame hilir mudik. Hilir mudik ini doang nggak ada masalah. Ngomongin apa nih? Musik? Nggak usah ya. Banyak. Nggak masalah banyak, cuma kalau ngomongin musik sok tahu. Jatuhnya sok tahu nggak gitu. Sok bisa, sok paling benar. Sok pinter. Sok nilai. Emang kita Ahmad Dhani. Enggak, kalau kata pemerintah ini harus ditaruh saku. Kita kan Taruh saku tapi celana yang tidak pernah dicuci selama 3 minggu. enggak ini dicuci tapi 2 minggu nggak nyampe hari kan. Enggak, kita ngikuti pemerintah. Jadi kalau pemerintah nyuruh begitu ya begitu. Enggak juga sih sebenarnya, kesehatan juga sih. Main aman coy. Main aman. Aduh. Selama pandemi kan hobi ini mau nang kamar wae. Cuma di kamar aja hobinya. Rekam-rekam, nyanyi-nyanyi sendiri. Waduh, ada Mas tukang galon. Salam ya Mas. Saya biasanya nggak pernah lewat ya lewat. Mantep ini tapi nggak bisa dipotong. Nah, jadi nggak pernah lewat. Jadi ya kita bikin sesuatu yang sesuai dengan tongkrongan aja. Ya enak tongkrongan nyantai. Tempat nongkrong, tempat. Walaupun nongkrong panas-panas seperti ini susah mikir. Nggak panas ini. Aduh. Ini ada anugerah dari Tuhan ini pohon. Jadi jangan kencingi pohon. Jangan tebang pohon. Kalau kencingin pohon harus ini ya. Di belakang pohon. Harus gak kelihatan orang lah. Kalau kelihatan orang baru malu. Enggak, kalau di belakang pohon itu belakangnya mana emang? Emang burine wet kene ngendi? Ya ada belakang pohon. Aduh. Pusing, COVID terus. Tapi kan wis Tidak pernah selesai tapi kan udah mulai ini, apa namanya? Netral. Tapi kalau ngobrol-ngobrol gini banyak yang bahas COVID. Berarti nggak usah bahas COVID. Bahas pemerintah. Waduh. Masalahnya kalau bahas Covid view-nya tinggi. Coba kita bilang Covid konspirasi. Covid buatan Cina. Covid buatan Amerika. Enggak, tapi kemarin Covid buatan Amerika. Buatan kamu? Enggak ini di Kompas. Di Kompas. Oh, ada. Di Kompas ada beritanya. Ada sumbernya. Katanya penelitian virus corona itu di Cina dibiayai Amerika. Oh, seperti itu jadi. Selama ini deh wong ngomong ora tidak ada hubungannya dengan kami, virus tidak bisa dibuat. Kan bohong. Saya ingin memaki tapi takut. Silakan Anda yang memaki, boleh, tapi nanti tetap tak sensor. Tetap tak sensor. Aduh. Menghancurkan semua rencana orang-orang COVID. Dari tahun 2019. Selesai. Iya sih. Banyak temen-temen banyak juga yang cerita 2019 mau bangun rumah jadi nggak bangun. Hubungannya sama Covid apa? Pendapatannya kan ngurang. Gaji dipotong semua. Aduh. Pokoknya semuanya potong, serba potong. Sampai bansos potong dong 10.000. Bansos dipotong. Memang itu kan udah 12 tahun. Lah, 12 tahun. Enggak, kemarin di podcast sudah bilang dia kan mau dikurangi masa tahanannya. Katanya karena udah sering dibully. Makanya dikurangi masa tahanannya. Itu kan tit banget. Sensor manual. Enggak, mau seleketep aja lah. Itu kan seleketep banget. Aman ya, seleketep ya. Saya ada beban moral, Bro. Ente kan enggak ada. Itu kan seleketep banget, harusnya kan
boleh sih dikurangi, tapi dengan catatan itu penggantian hukumannya itu dikampleng orang se-Indonesia. Gak Karena apa-apa. SpongeBob tahu pasti hukuman terberatnya. Itu apa keplak Tampar bokong pantat. 1000 kilometer itu. Aduh. Tapi gara-gara Covid ya semuanya berkembang di media sosial. Semuanya serba digital. Bikin konten sekarang udah kayak muntah aja, gitu aja jadi konten. Tapi emang ada Iya, loh konten banyak muntah. Muntah palsu. Rispo, Rispo kan kontennya muntah. Tapi terus menyikapi konten-konten seperti itu, lama-lama konten terlewat dulu. Wes mas, kok cepat? Gak antri ya? Dari ATM. Ngerti gak ATM apa? Anjungan tunai mandiri. Lu kok pinter sih? Biasanya mau gak ngerti loh. Ini ngerti. Alat transaksi money. Wah, paling gitu aja. Alat transaksi money kan maninya. Sebenarnya yang lain juga bisa, cuma jangan. Ini jadi bikin konten tuh sekarang udah basing-basing. Nah, itu yang malas. Yang naik nggak tahu maksudnya. Apa yang naik? Kemarin ini karena banyak hal yang terjadi. Wih, kunci. Sabar. Wes main nih. Ngobrol aja di Ngobrol. Udah main, udah direkam ini mah. Enggak begini. Nah. Apa yang kelihatan? Enggak apa? Apa? Putih semua. Aku nggak kelihatan lah. Masa iya? Kelihatan nih mas. Lopet. Waduh, lopet kita teriak. Enggak apa-apa, ini lanjutin aja begini. Lopet itu. Bener-bener ini ya, enggak modal. Nggak ada dipotong ya kayak gini. Jawabannya podcast tapi rame. Kepopo lah Jojo di dalam. Sebenarnya bukan podcast ya. Apa? Nyantai aja gitu. Nongkrong ngobrol. Meluapkan sedikit. Ini kalau lanjut ngomongin Emosi. konten, kira-kira cukup gak baterai HP-nya? Cukup. Baterai HP-nya kapasitas gede. Kita masih kulit-kulitnya ini kita omongin tadi, kita belum masuk ke yang mau kita Ngomongin bahas. konten, kita balik kembali. Jadi sore ini yang pengen tak bahas itu konten tentang Konten sampah aja yang gampang naik. Kayak anak zaman sekarang yang kalau keresahan saya. Anak-anak zaman sekarang bikin konten terus ngakunya karya. Karya macam apa itu? Bentar-bentar ini karyaku. Nggak mau dibully. Karyamu mana? Konten cuma ngoceh-ngoceh doang kayak gini. Katanya karya. Karya punya hak cipta, bro. muntah nggak? Masih mending muntah. Ada usaha. Nah, Sakit loh muntah. Ya. aduh, lagi konten-konten, aduh, nggak jelas pokoknya konten. Nggak, ini yang kita bahas sekarang konten pacaran. Wow. Konten pacaran ya. Kan kita nggak usah ngomongin moral lah. Nggak usah ngomongin moral, nggak usah ngomongin hukum, nggak usah ngomongin agama lah ya. Ada yang lebih pintar. Ada yang lebih pintar. Ada porsinya. Ada porsinya. Nanti kita dikira sotoy. Sok tahu ya. Sebelumnya yang pertama bukan masalah kontennya, tapi gini loh. Karena semuanya itu sekarang eksplisit. Nggak ada tadi ngaling-ngaling. Kalau kita dulu kan mau ngomong tit sensor manual. Mau ngomong apa gitu kan pakai kode ya, misalnya gini ya. Aduh gini. Sip. Ya kan? Kita pakai kode dulu. Malam-malam Anda ya? Dulu kan pakai kode ya, kalau mau bilang mau gitu kan begini ya. Gini, ya kan? Gini. Enggak sih. Enggak pakai omongan tapi pakai kode begitu. Ngomongin aja tabu, rasanya geli ngomong. Malu sendiri ngomong. Tapi sekarang tuh Vulgar. vulgar. Apa memang segitu bebasnya atau sebenarnya sok-sokan aja? Sok-sokan wae.
pengen kelihatan ada ya pasangan Kelihatan ada pasangan. mungkin. Biar kelihatan nggak sendirian terus. Padahal di rumah punya orang tua. Di rumah punya orang tua. Ini loh, masalahnya tuh kalau udah nggak ada lagi tadi ngaling-ngaling kan berarti nggak ada kreativitas. Kan kita main musik, bikin lagu itu kan sebenarnya tadi ngaling-ngaling. Ya Bu, ada apa Bu? Ibu. Ya, mari Bu. Ya. Kayak amat. Wah. Udah baru dekat. Mungkin kita menghapus dosa dengan cara itu. Wow. Banyak banget tuh tapi tadi. Oh, nggak masalah. Saya juga dapat banyak nanti pas dengan. Siapa? Mau sedekah kok hitung-hitungan. Siapa? Lucifer. Ada nanti kita ngepet dulu. Siapa tahu ditangkap orang. Ya kalau di sini nggak apa-apa kan haram juga. Mau diapain? Nggak gini masalahnya sekarang. Balik lagi ke konten pacaran tadi ya. Kalau nggak ada tadi ngaling-ngaling berarti nggak ada kreativitas karena kita kan main musik lagu itu kan sebenarnya tadi ngaling-ngaling. Ya. Kita mau bilang apa-apa mahal, kita nggak mampu beli, kita bikin lagu judulnya murah. Alih-alih kita protes apa-apa mahal, kita lebih milih ngomong kita lebih suka yang murah. Itu kan tadi ngaling-ngaling, sarkastik namanya. Tapi si anak-anak muda ini udah nggak gitu lagi. Istilahnya pakai dengan cara Bisa dibilang cerdas, bisa dibilang juga sarkas kan ya. bisa dibilang juga kreatif. Nah, Kreatif. Jadi ibaratnya orang foto itu tuh ada story di balik fotonya, nah itu. nggak kayak orang selfie di depan objek wisata. Nah, makanya itu. Selfie mukanya semua isinya, objeknya kecil. Mungkin bagian tubuh yang menurut mereka paling bagus mukanya mungkin. Makin panas ini Dan itu apa namanya, mau jadi ngomongin muka kan nggak boleh dong, nggak boleh body shaming. nggak boleh body shaming. Apa ini ya, udah nggak ada cara lain lagi ya, nggak ada keindahan Oh ya. mungkin nggak ada yang bisa dibanggain dari dirinya itu mungkin. Nggak ada yang bisa dibanggain. Nah Orang bisa jadi dong orang kan biasanya pengen ini ya, ada aktualisasi diri, pengakuan dari orang lain. pengakuan dari orang lain bahwa dia itu hebat dalam sesuatu. Tapi kalau nggak ada yang bisa dilakuin ya ngaco aja ya. Nah itu dia Ngaco. ngaco terus ngakunya karya itu yang paling benci parah kalau itu apa dikit karya Nggak Ini karya tuh definisi karya dia orang mungkin nggak tahu. waduh, susah berat kalau udah definisi Ya itu karya. dia. Karya kan ini dari pengalaman ngajar seni ya. Misalnya pengertian patung itu adalah karya seni 3 dimensi Nah yang merupakan bentuk pencurahan ide dan gagasan ya, yang memiliki tujuan tertentu kan. Jadi orang bikin patung di Ponegoro karena dia mau pesannya di Ponegoro itu gagah, pasti digambarinya dia berdiri bawa keris dan tegap. Gak mungkin di Tegak terus tapi kena angin ya pasti ya. Patung di Ponegoro kayak kena angin itu kan. Coba terbang. ngeri dong. Ternyata efek angin itu udah diciptakan zaman dulu kan. Iya. Terus nggak mungkin dong di Ponegoro dilambangkan tidur dan gini. Karena kan pengen gagah. Citra yang mau dibangun gagah. Nah, Ada pesan yang disampaikan pasti. masalahnya itu kan citra ya. Citra dan pesan dan gagasan dan ide. Kalau yang konten-konten pacaran di Instagram itu ya, atau ketelanjangan di Instagram itu apa ide dan gagasannya? Sebenarnya itu tinggal bungkusnya aja sih. Kalau bungkusnya nggak norak ya bisa jadi keihan, bisa jadi masih belum tentu bisa jadi ya. Misalnya adegan Romeo Juliet ciuman itu nggak apa-apa karena ada sinematografi. Nggak apa-apa lewat apa ya?
santai-santai. Emang gak ingin tujuannya. Ada mau lewat Nah, esok dong. apa Kok ya pasen esok dong. natural. Ono tukang galon. Natural. Boleh juga. Loh, motor ndi? Aku karo kancaku dhisik ke Simpur. Oh. Pelan-pelan, Bro. HP. Enak. Ya ibu apa? Jawabnya apa? Note 10 Pro. Sopo sar tuh kowe iki? Oh, kowe. Jangan tekan Note 10 Pro. Ya, itu sih 7 jutaan. Santai iki, santai. Nah, malah dipromosiin orang lain dong. Kita gak ngomong kayak gitu tadi. Enggak, tujuannya cuma biar nonton orang ngobrol. Ya kayak gini lah keadaan. Cuma kita nongkrong jadi banyak orang lewat belakang jalan. Nah. Enggak, kembali lagi tadi. Romeo and Juliet itu adegan ciuman itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena itu ada sinematografi, Ngemasnya juga pinter. ngemasnya juga nggak norak. Ya gak norak itu yang pasti. Shakespeare ya, William Shakespeare yang bikinnya. Kalau salah lurusin aja nggak apa-apa. Itu kan ini apa namanya indah, keindahan. Cuma kalau yang lain-lain ini kurang tahu kadang-kadang. Yang konten-konten pasar-pasaran, Mas, kita kurang tahu ya itu keindahannya di mana gitu, kurang paham. Dan satu lagi itu kan ada cewek ada cowok, misalnya ini kontennya misalnya tak sebut aja namanya ya di Instagram ya @datmiratu. Cewek ini ya dia punya tato di sini terus dia sama cowoknya yang Eksplorasinya jauh. Cungkring. Saya nggak tahu loh. sama cowok yang cungkring itu Mantap. yang pokoknya kalau nonton pasti kesel lah, pasti kalau lihat kesel, norak banget. Biasanya kayak gitu cewek cantik cowoknya wancur biasanya. Enggak masalah ya? hancur, norak. Ya. Norak aja norak. Hancur sih enggak, cuma mukanya kayak Pak Digimin. Orang-orang enggak tahu Pak Digimin. Karakter unlock Pak Digimin. Nah, itu Aduh. enggak loh, gini loh, kan mereka berdua itu kan punya orang tua. Ya kan? Kok begitu gitu loh. Apa enggak dicari orang tuanya atau enggak gimana-gimana? Mungkin orang tuanya udah nggak ada. Yatim piatu. Yatim. Udah nggak ada yatim piatu dong. Waduh. Jangan-jangan memang yatim piatu. Ya, bisa jadi. Kalau nggak broken home biasanya kayak gitu. Broken home pelariannya ke situ. Mereka nggak ada aktualisasi diri yang lain. Enggak ada Ya. rem. Nah itu dia nggak ada rem juga. Tapi laku loh, Bro. Gue pastilah kayak gitu. Laku loh. Kayak gitu tuh laku loh. Wanita adalah makhluk yang diciptakan untuk mempermudah suatu hal. Tapi kalau cantik, kalau mukanya kayak Jangan, nggak boleh. Di-shaming nanti. pasti langsung susah lagunya. Nyantai tuh, nyantai nikmat. Ada minum. Kalau ada orang tuanya pasti itu yang laki palanya dibolongin itu. Saya kalau Atau punya anak mungkin saya, itu palanya misalnya langsung dibolongin pasti. mungkin dia bukan yatim piatu atau memang masih orang tua yang lengkap. Mungkin dulu orang tuanya kurang nakal. Bisa jadi itu. Orang tuanya kurang nakal jadi tidak tahu pergaulan seperti itu. Orang tuanya dulu terlalu konservatif. Wah. Kayak lagu. Enggak, itu juga ini agak belok dikit. Misalnya nih, ada orang tua yang anaknya kuliah di Jogja misalnya. Terus ngobrol sama temennya. Anakku kuliah di Jogja tapi tahun ini nggak pulang. Soalnya lagi jalan-jalan bareng cowoknya di Bali. Kok boleh ya? Itu izinnya gimana ya? Atau anakku touring sama cowoknya ke Jogja. Mungkin izinnya melampirkan data diri lengkap mungkin. Maksudnya? Kayak orang lamar kerja gitu mungkin. Gimana izinnya? Tolong ya share ya yang bisa ya. Gimana cara izinnya bawa cewek touring? Sama bawa cewek liburan ke Bali ya, atau ke kota lain dan boleh gitu loh. Apakah Anda orang tua jangan positive thinking ya? Mungkin si cowoknya di depan orang tuanya kelihatan baik-baik saja, sering ibadah. Enggak, gini, Anda orang tua jangan positive thinking ya. Nanti wah, pacarnya pasti sangat concern dengan sex education. Enggak mungkin mereka akan melakukan hubungan pranikah.
Itu kan salah dan berdosa di mata agama. Mana apalagi di Bali sangat mendukung suasananya Suasana untuk untuk kempret aman dong. untuk KMPRT. Kan bisa kampret ya. Nah. KMPRT. Kok itu mungkin karena itu ya. Terlalu positive thinking ya Anda ya. Atau Dan mungkin terlalu percaya dengan orang lain ya. atau mungkin ini apa namanya? Orang tua lakinya kaya Nah bisa jadi. Mari kita jebak arah ini. ke dalam keluarga kita. Keluarga kita yang miskin ini. Bisa jadi. Yang lakinya kaya raya. Yang pasti kaya raya apalagi Anak pejabat. anak pejabat. Aduh. Kalau enggak PNS. Aduh. Enggak itu. sini bapak-bapak saya tanya ini anaknya ikhlas nggak dibawa ke Bali kalau dia anak menteri. Siapa tahu ikhlas ya. Ya. Lumayan itu. Izinnya Pak, saya mau bawa anak Bapak liburan. Wah, nggak boleh. Tapi Bapak saya menteri. Silakan dong, langsung. Silakan. Hamili dia. Wah, lepas sekali nih. Kalau dulu kan yang heboh hanya Geraldine sama Aukarin itu ya. Itu orang tuanya nggak tahu gimana perasaannya. Kayaknya kalau hanya Geraldine sama ibunya baik-baik aja. Atau mungkin itu settingan. Atau mungkin cuma konten. Iya bisa juga. Konten 18 plus. Mereka 21 plus kan. itu jatuhnya jadi ini dong. Apa namanya? Tapi emang iya. Kalau konten hanya untuk begitu doang, ya nggak apa-apa sih. Cuma masalahnya jadi norak aja kalau Sebenarnya kita salahin sebenarnya jangan kontennya lah sekarang. apa? Medianya. Media itu nggak bersalah. Iya Bro. sebenarnya. Tapi emang Media itu hanya menyediakan, walaupun ada yang nyetir. Walaupun ada yang nyetir, walaupun ada yang mengambil. ada algoritma. Kita kan disetir algoritma. Bisa loh bangun pagi-pagi tiba-tiba ada rekomendasi video PKI. Wah, Saya kan nggak waduh. pernah nonton yang begitu-begitu. Butuh apa? Mendorong kita menjadi PKI. Wah. Konten pacaran begitu. Aduh. Di bed up, mandi berdua, berbusa-busa terus. Ini gaya pacaranku, mana gaya pacaranmu? Pacaran terlalu vulgar. Aduh. Kita nggak masalahin ya, itu memang urusan pribadi ya, orang mau begitu terserah ya. Cuma kita mau lihat dari sudut pandang karya, yang mereka bilang karya, sama sudut pandang orang tua. Lah kalau saya punya anak perempuan kayak gitu, tak datangi hotelnya, itu laki-laki palanya saya bolongin, pakai itu loh apa ganco. Nggak usah itu. Kalau Terus itu langsung anak saya yang perempuan langsung tak gulung pakai itu apa namanya gorden hotel, tak bedong pakai gorden hotel langsung tak bawa pulang. kalau sini menilai dari sisi orang tua ya. Menilai sisi karya. Kayak gitu pasti masih ngakunya karya. Herannya itu. Aneh emang anak zaman sekarang. Karena konten itu karya, padahal konten itu belum tentu karya. Kan namanya konten. Karena media itu sekarang semua orang menganggap dirinya seniman, Nah, itu dia. menganggap semuanya yang dia lakukan itu seni atau jualan kali. Ini media sosial bukan media seni. Nah, itu dia. Ini media sosial bukan media seni sebenarnya. Terus sebenarnya terus kita gaungkan untuk berkarya itu ya dari hal-hal yang positif. Mungkin ada yang bikin mini seri, ada yang bikin Kayak gitu mah lebih berharga kalau menurut saya. kayak bikin lagu cover masih mending ya. Dulu kita jijik sama cover ya. Makin kesini oke loh. Malah lebih jijik yang gitu-gitu loh. Vlog loh. Ya, Vlog itu bisa jadi. vlog. Apakah mungkin nanti ada suatu saat di mana vlog itu nggak jijik? Atau bakal jijik terus? Mungkin vlog akan nggak jijik kalau kita ngeliat vlog itu yang sama seperti hobi kita. Misalnya contoh, hobi saya mancing. Lihat vlog mancing, wow asiknya minta ampun, narik terus itu perayaan, aduh. Asik juga ya? pokoknya. Boleh juga itu ya. Mancing ya. Yang pasti mungkin yang banyak nonton vlog konten-konten pacaran, orangnya hobinya pacaran dong. Atau mungkin malah nggak punya pacar. Berbahaya loh dia. Iya, biar ini apa namanya? Hasratnya terpenuhi itu. Ya. Waduh. Jadi itu malahnya. Hasrat-hasrat yang sulit dipenuhi, hasrat-hasrat yang berat. Wah, hampir setengah jam loh ngobrol kita itu. Gak kerasa.
Nggak ada durasi, Bang. Durasi kita yang ciptakan. Ya kan, apa itu durasi? Jadi untuk kalian yang membuat konten pacar-pacaran, terusin aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Supaya kita punya bahan contoh perilaku buruk dalam masyarakat. Nah, benar. Masuk ke IPS ya, nggak apa-apa ya, ke buku IPS kali ini nanti ya. Bukan berarti kita bener loh, Jadi pelajaran nggak. bisa upgrade terus ya. Materi-materi. Nggak, kita bukannya baik ya, kita orang dulu itu kita tahu tempat. Kalau kita mau brutal mau apa kita tahu tempat. Ya. Gini loh, generasi sekarang itu kan amit ya, karena ini pemusik ya. Generasi sekarang itu dibesarkan dengan musik indie, senja, musik-musik yang damai. Harusnya jadi generasi yang damai. Lagunya aja Pamungkas, Ardhito Pramono, Danila yang isinya senja, jazz. Lah kita dulu Megadeth, Sepultura, Rancid, generasi penuh anarki. Makanya kalau anak sekarang itu masih tawuran, heran. Dia dengerin Pamungkas terus bakal tawuran tuh apa? Gimana? Bridgingnya pakai lagu Pamungkas. Ya pas dia itu apa ngeluapin emosinya, rasa jengkelnya sama pacarnya, dia tawuran. Kalau dibuat lagi tinggal emosi beda agama Kenapa pacaran dia. meninggalkan aku sekarang? Kan aku milihmu padahal. Kalau dulu kan dengerin biar naik berantem itu yang dengerin misalnya Bel Jackson aja Beat It, itu kan tentang orang berantem Beatnya juga memancing. untuk berantem ya, jadi moga-moga ada gunanya. Ini kalau kita bahas lagi jadi 2 konten malah, masalah generasi sekarang musiknya mempengaruhi perilakunya. Jadi kita batasi aja sekarang dari itu tadi yang konten pacaran ya. Nggak apa-apa, terusin aja konten-konten pacarannya terus aja, lumayan buat tontonan kan, belahan-belahan gratis ya. Tapi Anda merusak generasi kan. Nah, itu dia. Setelahnya anak-anak sekolah SMP SMA, kalau anak SMA memperkosa, diperkosa, ketahuan kumpul kebo, terus kumpul-kumpul di rumah kosong, Waduh, minum-minum itu. itu salah Anda. Maaf ya, salah Anda. Yakin itu salah Karena Anda mengaku sebagai influencer. Anda influencer mempengaruhi mereka ya. Itu salah Pengakunya Anda. Saya mereka nggak kan. nyebut nama. Yang Influencer kan berarti bukan hanya yang tadi tapi semuanya ya. Pamer-pamer harta, pacar-pacaran itu semua salah Anda. Gak apa-apa, kita cari salah-salahan aja ya. Oke.